Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang niat, yang menurut sebagian orang niat itu diartikan sebagai keinginan, padahal sebetulnya bukan. Jadi kalau kita tarik sebuah definisi tentang niat, niat itu adalah kehendak batin yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Nah, itu niat. Jadi, niat itu bukan sekedar keinginan, tetapi lebih ke arah kesadaran yang pada akhirnya menggerakkan tindakan gitu. Kalau dalam bahasa sederhananya, niat itu untuk menjawab satu pertanyaan, yaitu mengapa aku melakukan ini. Kunaon kuring ngelakukan ieu. Nah, itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh niatnya itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam tentang niat? Nah, kalau dalam Islam, niat itu dikenal sebagai qasdul qalbi, kehendak hati, ya. Jadi qasdul qalbi, kehendak hati. Karena dia adalah perbuatan hati, maka niat sebetulnya tidak diucapkan oleh lisan. Dia bersemayam di dalam hati, kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Itu dasarnya, ya. Yang kemudian yang kedua, apa fungsi niat itu? Niat itu memiliki banyak fungsi sebetulnya. Gitu. Ada cuman dari beberapa fungsi yang ada, niat itu punya fungsi utama. Yang pertama, memberi makna pada sebuah perbuatan. Ya, jadi perbuatan yang sama itu bisa bernilai berbeda karena niatnya gitu ya. Perbuatannya sama, cuma nilainya beda. Gitu. Misalkan memberikan uang itu bisa bernilai sedekah, atau di sisi lain bisa juga pamer, atau juga bisa menjadi sogokan atau suap. Nah, itu semuanya bergantung atau ditentukan oleh niat. Gitu kan. Kita pamer mobil misalkan, apakah kita flexing atau kita memotivasi orang untuk bersemangat gitu dalam mencari nafkah gitu sehingga bisa membeli mobil misalkan. Itu fungsi pertamanya gitu ya. Jadi ada perbedaan sedikit saja, itu bisa berbelok arahnya. Yang kedua, niat itu berfungsi menentukan nilai moral dan spiritual. Jadi dalam agama, niat itu menentukan apakah suatu amal ini bernilai ibadah atau tidak. Dia ibadah atau hanya sekedar aktivitas biasa. Ya. Nah, dalam kehidupan sosial misalkan, niat itu menentukan apakah tindakan ini benar-benar tulus dilakukan atau sekedar manipulatif gitu. Ya, bisa kita lihat contoh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita membantu orang yang benar-benar tulus atau memang ada keinginan di belakangnya gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga, niat itu berfungsi sebagai kompas tindakan, yaitu arah ya, menentukan arah. Tanpa niat yang jelas, seseorang itu akan mudah goyah, mudah lelah, kemudian kehilangan makna saat menghadapi kesulitan. Gitu. Jadi memang niat itu sangat menentukan efek daripada tindakan yang kita lakukan. Kemudian dalam perspektif agama, misalkan dalam agama Islam itu niat ini sangat memiliki posisi yang sangat fundamental gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Innamal amalu biniat, gitu kan. Wa innamal likulli imri'in manawa, gitu kan. Artinya amal sekecil apapun, kalau dia niatnya lurus, itu akan bernilai besar. Tetapi sebaliknya, amal yang besar segede apapun, tapi dengan niat yang salah, tentu nilainya hanya akan sia-sia. Ya, dalam arti lain ya tidak bernilai gitu. Kemudian niat juga membedakan
ibadah dari kebiasaan, ya. Nah, misal satu contoh kecil, tidur. Tidur itu bisa menjadi ibadah jika diniatkan untuk menjaga kesehatan. Kita rehat dari eh, seharian aktivitas gitu kan, sehingga ketika bangun kita kembali dihadapkan dengan ibadah-ibadah yang lain gitu loh. Jadi tidur itu bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk itu. Itu tidak hanya sekedar aktivitas biasa tidur aja, enggak gitu. Kemudian kita juga bisa membaca niat ini dari aspek psikologis ya. Dalam psikologis itu niat itu berkaitan dengan motivasi intrinsik ya. Itu bahasanya. Jadi niat yang lahir dari kesadaran diri itu akan cenderung lebih tahan lama gitu. Tahan lama, tahan banting, tidak mudah goyah. Ya kalau misalkan ada pujian dari orang lain kita tetap santai aja gitu. Habenagen gitu kan. Dicela pun kita tetap biasa aja gitu. Artinya ya ada kepuasan batin ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata memang untuk kebaikan gitu. Nah sebaliknya, ketika niat itu didorong oleh validasi eksternal, gitu kan, kita kita melakukan sesuatu hanya karena butuh pengakuan, hanya karena gengsi, atau sekedar ingin mencari popularitas, maka aku yakin, seyakin-yakinnya di ending perbuatannya itu akan rapuh, gitu kan, dan akan menimbulkan kecemasan. Itu secara psikologi seperti itu. Jadi kalau niatnya sudah tidak beres, maka ya ending juga nggak beres, gitu kan. Kemudian kita hubungkan bagaimana antara niat dan keikhlasan. Nah, kalau keikhlasan itu adalah kemurnian niat itu sendiri. Jadi ikhlas itu sebetulnya bukan berarti tanpa hasil ya. Tetapi tidak menjadikan hasil itu sebagai tujuan utama. Gitu. Orang yang ikhlas itu akan bekerja maksimal, tapi hatinya tidak terikat pada pujian, tidak terikat pada balasan. Pun dia tidak akan menghiraukan celaan, ejekan, caci maki dan lain sebagainya. Gitu. Ditambah lagi kita seringkali salah kaprah mengartikan ikhlas. Ya, ikhlas itu sering diartikan pasrah, gitu kan. Tanpa usaha. Banyak yang berpendapat begitu. Ikhlas itu sebetulnya kita adalah sebuah tindakan usaha total maksimal dengan hati yang merdeka gitu, tidak terikat oleh belenggu-belenggu apapun. Jadi totalitas, loyalitas dan memiliki nilai-nilai semangat yang tinggi dalam melakukan sebuah tindakan. Gitu. Kemudian niat itu juga bukan benda mati ya. Ya artinya dia suatu waktu bisa kadang menguat, kadang-kadang lemah, kadang-kadang menyimpang. Ya maka kita perlu menempatkan niat itu sebagai sesuatu yang harus diperiksa secara berkala gitu ya. Karena ada perubahan-perubahan pada segmen tertentu ya. Jadi kita banyak orang gitu ya memulai dengan niat baik, kemudian di tengah jalan tergoda oleh kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan yang lurus gitu kan. Nah, disinilah pentingnya muhasabah gitu ya, introspeksi. Dan yang terakhir tentu yang paling pokok adalah bagaimana cara kita meluruskan niat. Ya. Luruskan niat, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Ya, kita harus mau bertanya jujur pada diri sendiri jika tidak ada orang yang melihat perbuatan kita, apakah kita akan tetap melakukannya, gitu loh. Jadi benar-benar ini adalah sesuatu yang memang harus kita luruskan gitu, jangan sampai terlena dengan hal-hal yang lain di luar niat awal, tujuan awal gitu kan. Begitu pemirsa, kultum 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat ya.